Kan nama saya Cueng ya, Ang Cueng. Panggil Cueng, sini kamu. Kamu udah berani meninggalkan agama papa kamu. Anak nggak tahu nggak tahu diri. Ibu tidak akan tergantikan. Karena bimbingan Allah dan Rasulnya itulah yang jadi pegangan bahwa wajib berbuat baik kepada orang tua, apalagi pada ibu yang melahirkan wahnan ala wahnin, sakit atas kesakitan. Maka wajib berbuat baik. Contohnya kalau mama saya makan, cepat-cepat saya ambilkan minum. Mama saya mau tidur, kita saya pencetin kakinya. Nah, sehingga mama saya bertanya-tanya, kok nggak berubah sih dulu, bandel bukan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman, lahir di Jakarta 19 Januari 59. Saya dengan para ustadz membimbing, mengasuh, merawat, dan menyayangi anak-anak yatim, duafa, dan mu'alaf dari berbagai daerah. Mohon doa dari Bapak, Ibu, muhsinin, muhsinat, dari antum semua, semoga kami tetap istiqomah di dalam mengemban amanah ini. Setelah saya masuk ke dalam Islam, sesungguhnya saya menganggapnya itu kembali pada Islam. Karena kan saya meyakini awalnya juga ada di alam ruh itu kita sudah mukmin, sudah beriman. Saya kembali pada Islam, kemudian belajar berbagai daerah. Saya menimba ilmu dari berbagai daerah. Kemudian setelah itu saya berdakwah di keluarga dan juga di masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke. Dan saya temukan banyak anak-anak kaum muslimin yang tidak mampu di pedalaman, di pelosok. Maka saya menyeberangi lautan, mendaki bukit, menuruni lembah dan gunung. Nah, setelah saya melihat banyaknya anak-anak yang membutuhkan pendidikan, ditambah lagi banyak orang tua yang bilang pada saya, tolong dong saya mau nitip anak-anak yatim yang tidak mampu. Tolong juga ini ada yang masuk Islam, tolong dibimbing. Nah, oleh karenanya saya bertekad akhirnya dengan teman-teman mendirikan pondok pesantren yatim, duafa, dan mu'alaf. Sebab kalau orang masuk Islam tidak dibimbing dengan keilmuan agama yang lurus, yang benar, maka dipastikan ibadahnya tidak sempurna. Karena tidak dibekali dengan ilmu. Nah, itu motivasi saya yang pertama. Dan yang kedua, motivasi yang kedua adalah melihat bagaimana luar biasanya kondisi umat Islam. Maka apa yang ada pada diri saya ingin wakafkan, baik harta, baik tenaga, pikiran, dan jiwa raga saya untuk Islam, untuk umat Islam. Sebab sesungguhnya di Indonesia walaupun mayoritas, tetapi ajaran Islam secara kafah belum sampai pada darah daging, hati, dan pikiran kaum muslimin secara keseluruhan. Sebagian ya. Gitu, Ustaz. Ya, kalau tadi mulai bertawanya itu sejak tahun berapa, Ustaz? Dan kenapa motivasi berdakwah ke pedalaman itu motivasinya apa, Ustaz? Iya, sebab kan satu, ketika dalam Quran dikatakan sebaik-baiknya orang Islam itu, sebaik-baiknya orang beriman itu adalah yang berdakwah. Siapakah yang lebih baik amalnya daripada yang berdakwah dalam Islam dengan ikhlas? Keduanya juga memang dakwah itu kan kewajiban setiap muslim, bukan para ustadz, ulama, ustazah, habaib. Tetapi setiap pribadi muslim, dia mengemban dakwah, mengemban tabligh, mengemban tugas untuk mengajak kepada Islam. Bukan saja kepada orang Islam, tetapi juga bahkan yang bukan beragama Islam, wajib juga kita dakwahi. Tentu dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Kalau agak mundur ke belakang itu, Ustaz, sebelum aktif berdakwah itu sebelumnya hidayahnya seperti apa, Ustaz? Maksudnya sejak tahun berapa mulai masuk Islam? Ya, saya sebenarnya dulu kan sekolah di SD ya. SD
negeri Pintu Besi 2 di Pasar Baru sana. Masuknya Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Kartini. Nah, memang itu kan ada pendidikan agama Islam di SD. Jadi sedikit demi sedikit ada juga yang masuk ke hati dan pikiran saya tentang Islam. Sebab setiap ajaran agama Islam saya selalu mengikuti. Nah, kemudian bertambah remaja, maka setelah saya mempelajari berbagai agama yang termasuk di agama saya juga, semua yang saya rasakan tidak masuk di dalam akal saya dan tidak menyentuh hati dan batin saya. Sehingga saya lihat ini agama ini tidak beres menurut saya. Sebab dia tidak mampu untuk menata kehidupan secara hukum maupun secara untuk mendatangkan ketenangan hati. Dan yang lebih uniknya lagi, saya merasa tidak rasional agama ini. Maka karena itulah saya belajar dalam Islam. Itu saja. Terus itu proses belajarnya sampai mantap untuk berikrar syahadat itu bagaimana Ustadz prosesnya? Kan saya dalam berbagai agama ya tadi, ikutin agama papa saya. Kemudian ketika saya mempelajari Islam, mulai ada perbandingan dan perbedaan. Mulai ada sentuhan di hati dan juga kepercayaan di batin saya. Apalagi di dalam akal saya. Maka ketika saya satu saat membaca, menemukan satu ayat dalam Quran, kalau kita buka di awal surah Al-Maidah itu di ayat ketiga, di sana Allah berfirman, sebagian ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Jadi firman Allah, hari ini aku sempurnakan dinul Islam sebagai agama kalian. Dan juga Allah itu mencukupkan niat bagi kita dengan Islam. Dan yang lebih penting lagi, Allah ridho Islam sebagai agama bagi hamba-hambanya. Nah, tapi saya tidak percaya begitu saja, Pak. Iya, ini agama sempurna. Maka ketika saya belajar tentang fikih, tentang tauhid, tentang kebersihan, maka saya meyakini luar biasa ternyata memang Islam adalah agama kebersihan. Bagaimana Islam semua sudah tahu diajarkan tentang kebersihan, yang dampaknya tentu untuk kesehatan. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, sempurnanya Islam ini bisa dibuktikan dari hukum-hukumnya. Contohnya, ada hukum tentang air. Ada air suci, mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Ada air najis, ada air mutanya najis. Itu air saja dibagi begitu luar biasa. Belum lagi ada najis, ada kotoran yang dalam pelajaran agama saya yang dulu tidak pernah saya temukan. Ternyata kalau najis kita mau sholat, di tempat sholat kita, di badan kita, di pakaian kita ada najis, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Sebab syarat sah sholat itu mesti bersih daripada najis. Baik tempatnya, pakaiannya pun maupun badan kita. Maka dibersihkan najis. Ada najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mughallazo. Dan cara membersihkan pun beda-beda. Artinya, untuk urusan najis saja, begitu ditata, begitu rapi dalam Islam, subhanallah. Coba lihat, filsafat manapun juga, ajaran agama manapun juga, apakah ada yang mengatur tentang najis? Kalau bab najis saja ditata, diatur begitu rinci, apalagi bab yang besarnya. Contoh, bagaimana Islam mengatur tentang toleransi antar umat beragama. Bagaimana Islam mendudukan pergaulan secara individu, keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan internasional. Sungguh dalam Islam itu dikatakan dalam firman Allah, jangan mencaci, jangan memaki sembahan-sembahan yang disembah oleh orang yang bukan Islam. Sebab kalau kita mencaci maki Tuhan mereka, nanti gantian mereka akan mencaci kita. Artinya Islam itu begitu luar biasa menjaga toleransi antar umat beragama. Jangan kita mencaci maki agama lain, Tuhan orang lain, kitab suci orang lain, orang suci yang mereka percayai. Luar biasa. Nah, ini salah satu
kiat toleransi untuk kedamaian umat manusia, bukan saja di Indonesia tapi di dunia. Kalau setiap individu agama apapun juga tidak mencaci, tidak memaki, tidak menistakan, tidak membakar kitab suci orang lain, maka damailah dunia. Dan itu adanya di dalam Islam. Bagaimana juga Islam itu menjaga kedamaian? Ketika Nabi dengan para sahabat setelah selesai dalam satu pertempuran, duduklah di satu tempat, Nabi mengatakan, wahai segenap manusia, janganlah kalian menginginkan ketemu dengan musuh, tetapi berdoa, minta, berhajat, berharap kesehatan, kedamaian, kesejahteraan. Coba bayangkan, sampai begitunya Islam itu menetapkan dengan prinsip jangan coba-coba mencari musuh, apalagi menyerang musuh. Subhanallah, ini kan namanya prinsip untuk kedamaian. Belum lagi di dalam ayat Quran yang lain juga di sana dikatakan, kalian tidak dilarang untuk berbuat baik kepada yang bukan beragama Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir kita dari kampung halaman, tidak menjajah negeri kita. Berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Sebab Allah itu mencintai orang yang berbuat baik dan berbuat adil. Nah inilah makanya begitu banyak kiat-kiat dalam Islam, begitu lengkap hukum-hukum Islam. Apalagi ketika kita buka tentang bab hukum pusaka warisan. Di dalam Islam ada yang namanya bab faraid. Bagaimana kalau ayah meninggal meninggalkan harta warisan buat istrinya berapa bagian, buat anak laki-laki, buat anak perempuan. Tidak pernah saya temukan di dalam agama manapun juga yang lengkap seperti Islam ini. Subhanallah. Itu kira-kira. Maka setelah saya meyakini Islam ini yang lengkap, yang sempurna, yang benar, maka tidak pernah saya ragukan lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doa tetap istiqomah saya. Amin. Mati pun di dalam Islam. Itu tepatnya di umur berapa Ustadz mulai bersyahadat? Saya ketika remaja, udah masuk SMP lah. SMP berarti dari SD itu yang tadi awal. Ya, jadi proses pembelajaran tuh. SMP jadi ketika masuk SMA lah, SM waktu itu SMEA ya. Saya mulai merasa 100% gitu. Oh gitu. Nah itu dari SD ke fase dari SD ke SMEA itu berarti memang benar-benar mencari Ustadz? Iya. Setelah mantap baru berikrar syahadat. Oh gitu Ustadz. Yang membuat Ustadz tadi katakan bahwa nih seperti memang apakah hidayahnya hanya itu tadi itu Ustadz yang karena ada belajar agama atau ada hidayah lagi yang lebih kira-kira ini kayaknya Islam nih saya harus ini. Hidayah apa itu Ustadz? Ya, hidayah itu saya datang dari ilmu yang saya pelajari. Karena kan kalau saya buka tentang bagaimana di dalam agama yang lain, itu sangat-sangat irasional. Seperti itu Ustadz. Terutama tentang ketauhidan. Oh, seperti apa Ustadz? Contohnya ketika papa saya meninggal kan, begitu meninggal ditempatkan di atas meja selama 7 hari 7 malam. Di depan meja itu banyak makanan. Pernah nggak lihat orang Chinese itu meninggal? Ada apel, buah jeruk, semangka, kemudian ada ikan bandeng, ikan moa, kepala babi. Saya tanya sama yang mengurus mayat. Ini kan manggilnya empek ya, empek itu kakek ya. Empek atau encek. Empek ini buat apa sih maksudnya? Dikasih makanan gini. Ini buat papa kamu, sebab walaupun udah meninggal, dia masih butuh makan gitu. Nah, itulah yang tidak masuk di akal saya. Secara akal ya, belum secara agama. Itu namanya hidayatul akli, hidayah akal. Saya tidak bisa menerima. Orang udah meninggal, apa yang dibutuhkan? Yang ada dia dimakan oleh cacing. Nah itu diantaranya. Belum lagi banyak hal-hal yang lain. Nah terus saat itu kan masih tinggal sama orang tua Ustadz. Bagaimana tuh pandangan orang tua atau sikap orang tua ketika Ustadz atau ngumpet-ngumpet Ustadz berikrarnya? Sembunyi-sembunyi. Oh sembunyi-sembunyi. Sholat juga pakai celana pendek, kainnya dititipin di masjid. Nah, kemudian setelah tahu ya marah mama saya. Marah mama saya, ya nggak mau saya ada di rumah. Nah dengan begitu saya punya kesempatan untuk menimba ilmu di pondok-pondok pesantren. Itu aja. Maaf saya potong, dalam artian tadi ketidakterimaan orang tua berarti diusir Ustadz? Ya mama saya cuma bilang gini,
Kan nama saya Cueng ya, Ang Cueng. Panggil Cueng, sini kamu. Kamu udah berani meninggalkan agama papa kamu. Anak nggak tahu nggak tahu diri, nggak berbakti. Disebutnya itu apa? Anak yang tidak berbakti itu anak yang kurang ajar gitu, nggak patuh sama orang tua. Nah, itu aja. Nah, lalu itu setelah lulus sekolah SMA. Enggak, itu masih di SMP. Masih SMP. SMP. Benar, artinya dalam benar-benar keluar rumah itu setelah SMP. kapan? SMP. SMP. Itu benar-benar yang istilahnya orang tua udah tidak mau tahu, Ustaz. Tidak mau tahu. Nah, saat pelarian itu mana, Ustaz? Saya agamanya awalnya. itu akhirnya ke Tasik. Karena saya kan naik bis ya, nggak tahu kemana tujuan, naik bis aja udah. Dibangunin sama kondektur, ini mau kemana nih? Turun. Saya turun, pas turun, saya baca ada pelang Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya. Nah, saya ikutin kaki aja udah. Gitu ke sana, pengen belajar, boleh, tapi mana dia surat tanda masuk Islamnya? Balik lagi ke Karawang, ke Departemen Agama kan, saya diislamkan di sana, minta surat dari Departemen Agama tanda masuk Islam. Baru setelah itu diterima dengan syarat saya tukang ngangkatin air tuh di Kiai Haji Ruhiyat, di Umi Badriah sama Umi Aisyah itu, di keluarga almarhum Kiai Ruhiyat, pendiri Cipasung. Dan jadi gratis semuanya. Ngajinya gratis. Itu sampai tahun berapa, Ustaz, di Cipasung itu? Itu 81 ya kalau nggak salah. Sampai 81, sampai 81. Iya. Seperti itu. Kalau yang maksudnya ketika bersyahadat itu Ustaz di hadapan siapa? Gurunya? Di Karawang. Maksudnya ada guru teman sekolah atau gimana, Ustaz? Ada satu orang tua, namanya Pak Haji Bahrun, almarhum. Tapi beliau bukan pesantren, di rumah biasa. Kemudian setelah itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah ya udah. Akhirnya ibu saya tidak suka, maka punya kesempatan untuk menimba ilmu. Nah, tadi yang kenal Pak Barunnya itu dari mana? Apa memang di Pintu Besi kenal Ada atau? dari kakak saya. Kenalan? Kenal kakak saya. Kenalan kakak Ustadz. Lah, kalau di keluarga Ustadz sendiri yang Islam? Islam itu semuanya. Oh. Cuma masuk Islamnya sama-sama nggak saling tahu gitu. Oh gitu. Diam-diam sendiri-sendiri. Gitu. Ustadz anak keberapa setelah Saya bersyahadat? anak ke-11 dari 13 saudara. Yang bersyahadat duluan? Nggak tahu saya yang mana. Kayaknya bukan saya, mungkin kakak saya juga. Gitu. Yang terakhir masuk Islam di keluarga saya, kakak saya paling tua. Itu ketika suami meninggal, jatuh miskin, baru masuk Islam. Berarti ke-13 anak, ke-13 saudara dari Ustadz sendiri itu memang istilahnya masuk Islamnya nggak ada yang tahu gitu, Ustadz? Ada yang tahu. Seperti itu. Iya. Kalau maaf agak mundur, sepeninggalan orang tuanya masih beragama yang lama, Ustadz? Orang tua meninggal dalam keadaan muslim atau? Justru karena papa saya meninggal keadaan non-muslim. Papa saya kan datang dari Cina ya. Asli ya? Cina datang ke Singkawang, pindah Pontianak, pindah ke Bandung, ke Ciamplas, pindah ke Jakarta. Kalau mama saya itu namanya Yap Boklan, orang Cina tapi lahir di Cirebon. Kalau papa saya namanya Ang Ipau. Seperti itu. Berarti apa namanya tadi ketika proses diusir itu sama sekali belum ketemu orang tua lagi, Ustaz? Sampai semeninggalnya orang tua? Enggak. Papa saya itu meninggal, saya belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Ketika melihat kan ritual-ritual semacam itu yang tidak masuk akal saya, banyak lah. Nah, di situ mulai terusik saya punya pikiran dan juga punya hati. Kok begini agama saya? Oh, berarti tadi yang berarti tadi yang ibu, yang dari ibu tahu ya. Nah, kalau sampai semeninggalnya ibu, Ustaz juga belum ketemu lagi setelah masuk Islam. Setelah itu ibu saya masuk Islam dalam usia 80 tahun. Masuk Islam ibunya? 82 tahun berangkat haji, 85 tahun meninggal. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Itu gimana Ustaz, sikap seorang anak ke ibu ya yang masih ada itu sikapnya seperti apa sih, menunjukkan ketika Ustaz udah masuk Islam, ibunya seperti apa? Maksudnya sikapnya tetap baik ke orang tua seperti apa Ustaz? Wajib baik, sebab
ibu tidak akan tergantikan. Karena bimbingan Allah dan Rasulnya itulah yang jadi pegangan bahwa wajib berbuat baik kepada orang tua, apalagi pada ibu yang melahirkan wahnan ala wahnin, sakit atas kesakitan. Maka wajib berbuat baik. Contohnya kalau mama saya makan, cepat-cepat saya ambilkan minum. Mama saya mau tidur, kita pencetin, saya pencetin kakinya. Nah, sehingga mama saya bertanya-tanya, kok nggak berubah sih dulu, bandel bukan main. Kalau saya bukan main, bandel saya tukang berantem saya. Nah, jadi berubah kok begini nih gitu. Gitu, nah itu diantaranya. Kalau orang tua sendiri, ibu ya, ibu yang masih akhirnya di akhir hayatnya masuk Islam tuh, hidayahnya apakah karena salah satunya ngelihat Ustadz akhlaknya baik? Saya tidak tahu, sebab itu kan hidayah yang ibu terima itu dari mana. Tetapi yang jelas itu yang saya tunjukkan. Keduanya, saya punya ponakan, jadi cucunya ibu saya. Itu namanya Hartono. Dia itu mu'alaf. Kemudian banyak menimba ilmu di kalangan Muhammadiyah, pengajian Muhammadiyah di Jalan Lause. Nah, dia itu sampai bersimpu di kaki neneknya, minta neneknya supaya masuk Islam. Sampai nggak mau bangun, kalau nenek nggak masuk Islam nggak mau bangun. Akhirnya neneknya masuk Islam. Tapi kalau Ustadz sendiri saat itu semasa hidup ibunya masih hidup, pernah tidak sih mengajak untuk ibu masuk Islam? Ya, ajakan itu kan bisa dengan lisan, dengan arkan, perbuatan. Nah, kalau cucunya itu, ponakan saya itu langsung dia bersimpu di kakinya, minta supaya masuk Islam. Mungkin karena masih muda ya ponakan saya, kemudian juga sayang banget ya nenek itu sama anak itu. Ya, mungkin dia luruh hatinya. Situlah Allah masukkan hidayah. Menarik tuh Ustadz, tadi yang 13 bersaudara itu berarti akhirnya Islam semua Ustadz ya? Yang 2 udah meninggal duluan. Oh, sebelum jadi tinggal Islam. 11. Nah, semuanya masuk Islam yang 11. Nah, semenjak maksudnya ada tidak momen tertentu ketika berkumpul lagi 11 tahunnya udah pada masuk Islam gitu, ada momen itu bagaimana Ustadz? Ya, tapi biasa aja, tapi nggak saling nanya kapan masuk Islam, nggak ada yang nanya. Masing-masing aja ya, sholat kadang bareng kita sholat. Idul Fitri gitu ya, ada di jalan raya kan di Pasar Baru. Kemudian Idul Fitri yang kumpul di rumah mama gitu semua. Tadi sempat terputus Ustadz, cerita Ustadz setelah dari Cipasung. Itu lalu apakah langsung tadi yang dari awal yang tadi Ustadz ceritakan langsung berdakwah itu ke? Enggak, ke berbagai tempat dulu saya. Ke berbagai tempat, Kawi Pare, Kemana Jaya, ke Garut juga. Nah, kemudian pulanglah ke rumah dan mulailah melangkahkan kaki untuk berdakwah. Pulang kemana nih Ustadz? Ke rumah. Oh, ke Cipasung? Ke rumah di Kartini. Di Kartini, Jembatan Masjid tadi. Tahun 84 ya. Nah, saya udah mulai berdakwah tuh, udah mulai pertama khutbah saya. Di sekolah SMP 17. Oh, 17. Di itu Karanganyar tuh, ke Semangga Besar. Nah, berarti dari situ mulai khutbah di masjid-masjid itu ya? Iya. Khutbah sholat Jumat atau? Iya. Seperti itu Ustadz. Lalu ketika Ustadz sudah memperdalam Islam lebih dalam ya dengan mondok tanda kutip di beberapa pondok, itu mulai memberanikan diri ke pedalaman itu setelah tahun berapa Ustadz? Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun di atas tahun 90-an. 90. Karena kan waktu saya itu dari tahun 77 pun sudah itu saya aktif, cuma bukan di agama. Waktu itu jadi jurekamnya P3. 82 jadi jurekam P3. Itu karena terbawa sama lingkungan pesantren aja tuh. Cuma kenapa bisa ke P3? Saya mah taunya Islam aja gitu aja, jadi pilihannya itu belum ngerti apa, pokoknya Islam. Oh gitu Ustaz. Nah, kalau mengapa setelah tahun 90 ke pedalaman langsung berpikirnya apakah maksudnya senasib lah, maksudnya ingin ya saya kan karena memang dari
agama yang lain ingin mengislamkan itu seperti apa Ustadz? Enggak. Maksudnya apa? Mendirikan pondok atau gimana? Untuk berdakwah concern atau fokus di mualaf ini? Semuanya saya nggak ke khusus ke mualaf, pada umumnya aja. Sebab yang didakwah itu kan yang saya katakan tadi semua manusia, baik yang muslim, ya, kemudian yang non muslim, apalagi mualaf. Sebab saya katakan tadi, kalau orang yang masuk Islam tidak mendapatkan pendidikan yang konsisten, yang benar, yang istiqomah, maka dipastikan dia ilmunya tidak sempurna, ibadahnya pun tidak sempurna. Bagaimana dia bisa sholat sempurna kalau bab wudu nggak paham? Bagaimana dia bisa sholat sempurna kalau syarat sholat, rukun sholat dia tidak paham? Ustadz, saat dalam kiprah dakwah Ustadz di pedalaman, ada tidak sih Ustadz pengalaman yang istilahnya benar-benar sampai Ustadz membuat down atau? Nggak pernah. Nggak pernah Ustadz? Nggak pernah. Saya pernah di Kubur Raya dulu ya, di Kalimantan Barat. Dayak-dayak itu sama penduduk itu men-stop saya supaya keluar dari masjid. Saya bilang, kalian semua dengarkan saya ceramah di sini. Dan saya tidak akan keluar dari masjid ini apapun yang terjadi. Kalian dengarkan saya. Kalau memang yang saya ucapkan ini keluar daripada Quran, itu berarti saya salah. Tapi kalau tidak keluar daripada Quran, kemudian kalian marah, jangan tanggung-tanggung, bakar aja Qurannya. Kenapa saya pancing bakar gitu? Biar ramai sekali, biar umat Islam bangkit dan marah. Karena itu kan penindasan dalam dakwah, itu kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar itu ketika menghalangi dakwah. Dua, waktu di NTT. Itu di NTT, kalau nggak salah di kampung Luwohong ya. Selama dimatikan sama Sekdes sound systemnya. Kenapa dimatikan? Nggak enak, banyak orang Kristen naik pendeta. Hidupkan, panggil pendetanya suruh masuk sini debat sama saya. Apapun yang terjadi, jauh-jauh saya datang ke sini, jangankan cuma diusir. Ini tanah basah dengan data saya juga nggak ada masalah sih bilang. Hanya dihidupkan lagi tuh. Pendetanya saya tunggu-tunggu nggak ada yang datang. Jadi hal-hal kayak gitu biasa lah. Berarti ancaman-ancaman istilahnya ancaman-ancaman waktu di daerah tuh ya ingin dibunuh atau apa, ingin diajakin berantem itu termasuk sering Ustaz? Biasanya saya ngajakin berantem. Ustaz, sampai maksudnya berapa tahun itu Ustaz berdakwah di pedalaman, khusus pedalamannya Ustaz ya? Ya puluhan tahun. Sampai saat ini udah terakhir kemarin ke sana, ke Maluku Utara. Oh itu masih Ustaz ya? Ada berapa tahun ya? Ada setahun setengah ya Pak Sep. Oh gitu sih. Ke Maluku Utara, udah senang mereka. Apa kampungnya itu? Si Dasta. Dari sana nyebrang ke pelabuhan Sofi. Itu tempatnya Dolce Gamalama itu. Gunung Gamalama ngelewatin di laut tuh, masuk aja ke dalam lagi. Kenapa senang? Sebab tidak ada, kalaupun ada tidak banyak. Gitu. Ada ustadz dari Jakarta, dari tempat kota besar mau datang ke sana. Karena kan ke sana mesti dengan transport sendiri, ongkos sendiri. Kita tidak meminta apa-apa. Yang ada juga kita kalau punya kita berikan ke mereka gitu. Umpamanya anak-anak sekolah dikumpulkan yang miskin, kita bawa buku, bawa pensil, bawa alat-alat sekolah, dan mereka senang sekali itu. Nah itu yang saya mau perdalam pertanyaan itu Ustadz, dari awal dakwah ke pedalaman, terus menyasar ke anak-anak yang yang ingin belajar Islam lebih dalam. Itu yang saya mau tanyakan, itu ada sponsor apa gimana Ustadz? Apa ngerogoh dari kantong sendiri Ustadz? Ada yang membantu. Contoh, saya umpamanya ini biasa khutbah di Masjid Al-Hikmah Pondok Cabe. Mereka tahu saya mau pergi. Ada ustadz di situ, namanya Ustadz Solihin. Dia mintain ke temen, tolong bantu dong nih, kami mau pergi berdakwah sana gitu. Tapi kalau saya sendiri pribadi nggak pernah minta-minta gitu. Cuma teman yang mintain gitu. Ya kebanyakan dari sendiri aja. Ustadz, kalau dulu waktu
termasuk keluarga yang taat tidak Ustadz ya? Dari agama yang lama ini? Enggak juga. Oh, enggak Karena juga. gini, ini agamanya ini, tapi nggak paham apa-apa gitu. Ada juga kan di kalangan kita juga nggak paham apa-apa. Tapi kalau pandangan Ustadz sendiri terhadap Islam sebelum masuk Islam ya, apakah kan biasanya ya saya bawa ini mau mencari beberapa teman-teman yang Tionghoa mualaf ya Islam jorok ini itu apa Ustadz masuk hal yang seperti itu Ustadz dulu? Enggak, saya dulu dapatnya dari orang tua saya. Contoh waktu saya makan pakai tangan. Ya. Tiko tuh orang kampung. Makan jorok pakai tangan gitu. Nah itu kebencian semacam itu saya dapat bukan dari diri saya tapi dari orang lain yang memarahi saya gitu. Apa benar sih ini jorok Islam ini? Nah setelah saya pelajari, kalau kita makan nasi pakai di tangan, di sini ada enzim ya, ada nasi cepat basi, nasi cepat dikunyah, dicerna oleh kantong nasi kita, lambung kita sehingga lebih bagus. Kemudian tangan yang kita cuci, kemudian kita makan lebih bagus daripada sendok, garpu, pisau yang ada di restoran mewah sekalipun. Karena itu pasti bekas orang lain tuh. Bekas orang lain, sendoknya bagus, garpu bagus, pisau bagus, kan dicuci lagi, nggak dibuang. Bekas si A, terus kemudian besoknya kita makan, garpunya mungkin yang bekas si A itu kita makan. Belum tentu juga higienis itu. Yang pasti tangan kita ini yang kita yakin yang bersih, kita cuci. Nggak pernah ada yang pakai tangan kita untuk menyuap nasi ke mulutnya. Tapi sendok garpu itu pasti banyak. Coba aja masuk ke restoran, memang dibuang sendoknya kan dipakai lagi. Jadi dengan fakta, dengan data, oh iya ternyata ini yang terbaik, yang bersih. Gitu Ustaz. Ustaz, kalau yang apa tadi masyarakat pondok ini mulai banyak gitu lah, punya banyak santri ini tahun berapa Ustaz? Yang 2010. 2010 mulai banyak. 2009 ada 7 santri. 2010 ada 30. Nah, kemudian berkembang lah. Nah, ini bisa dibilang hasil dakwah Ustadz ke pedalaman ini ngambil apa adik-adik kita yang dari ini atau seperti apa Ustadz? Tidak juga, itu adalah hasil dari kerja keras teman-teman. Gitu, para ustadz, pengajar di sini, teman-teman lama saya. Gitu. Mereka lah yang banyak berjasa, termasuk para donatur. Nah, ini kan masih dari Pawasbir. Sebagiannya dari Pawasbir. Kemudian mesin air minum juga dari beliau nih. Mesin gelasnya. Total saat ini berapa santri Ustadz yang mualaf Ustadz? Yang mualaf Ustadz ya? Yang mualaf ya? Yang mualaf ini Said, ini Azam ya, terus ya Indra ya. Mungkin ada 4 sekarang. Karena kan gini, usia sekolah yang saya utamakan. Ada juga yang keluarga datang belajar setelah punya dasar pulang lagi kampung halamannya. Ini kan ayah saya juga masuk Islam di sini. Oh, Masya Allah. Ayahnya. Sekarang udah pulang deh. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustadz, apa namanya, sampai kapan Ustadz ingin berdakwah ke pedalaman Ustadz? Sampai akhir hayat. Masya Allah. Kalau Ustadz sendiri saat ini usia berapa Ustadz umurnya? Masih terlalu muda ya dibandingkan yang lain. Baru masuk 65. Oh, 65 Ustadz. Sampai hari ini. Siap. Kosim. Ustadz, ucap apa namanya penutupan Ustadz, terima kasih. Penyemangat untuk teman-teman yang sama berdakwah di apa namanya wilayah yang seperti mualaf ini, seperti pedalaman. Iya. Pertama, saya memotivasi untuk diri saya sendiri. Sebab motivasi ini lebih saya butuhkan dibandingkan antum semua. Pertama, siapakah yang paling baik amalnya dibandingkan orang yang mengatakan dirinya beriman, kemudian berdakwah sampai akhir hayat. Kemudian yang keduanya adalah semangat dalam dakwah tidak boleh padam. Sebab saya saja yang bukan tadinya dari kalangan keluarga muslim tidak pernah punya angan-angan untuk berhenti berdakwah. Apalagi antum semua yang dari kakek moyangnya, nenek moyangnya sudah muslim, sudah mukmin, sudah mukminat, mesti lebih semangat lagi.
Ketiganya, kalau mau selamat dunia dan akhirat, jangan tinggalkan dakwah. Contohnya, kalau setiap detik kita berdakwah, mana mungkin kita bisa melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap saat berdakwah, maka akan terisi dengan amal ibadah dakwah, dengan jihad dakwah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.